Allah Ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Al-muhtaram wal-muhtaram Sayyidul Walid Murabbi arwahina wa jasadina Abuya Al-Habib Hasan min al-Baharun nawarallahu dayahu biwabil rahmah, amin amin ya rabbal alamin. Taib al-Khalifatuhu Al-Karim Al-Karim Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun wa jami' kaukab Baharun matanallahu bituli hayatihim asy-syarifah, amin ya rabbal alamin. Wa jami' sufuil kibar ahusum bizikir waliul ghurfah at-tasi' wal arba'in al-ustad Sofyan Hadi wa raisul ghurfah al-akh Ali Ansari. Taib, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para hadirin, kita masih diberikan nikmatnya hingga saat ini, sehingga kita bisa kumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini, di kamar 49 yang penuh berbahagia. Salawat dan salam tak habis-habisnya kita haturkan pada junjungan kita, pemimpin umat Islam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, berdirinya Al-Faqih di sini selaku pembawa acara pada malam hari ini. Tayyib, langsung saja Al-Faqih akan membacakan silsilatul barnamij, susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembacaan ayat suci Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tamrinul muhadarah. Yang keempat, qiraatud doa. Taib para hadirin, dimanapun anda berada, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan iftitah Al-Fatihah yang insyaallah akan dibacakan oleh akhina Sayyid Ammar Al-Qadri. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiruna wa yubsirun. Shadaqallahul azim. Taib, telah kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut yang telah disampaikan oleh saudara dermawan yang sangat menggetarkan jiwa kita, kolbu kita. Ya insyaAllah ayat tersebut kelak menjadi sahabat kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, beranjak kepada acara yang ketiga, acara yang kita tunggu-tunggu, yakni inti dia acara pada malam hari ini, yaitu tamrinul muhadarah. Para hadirin, muhadarah kali ini mempunyai 3 opsi. Opsi yang pertama yakni muhadarah dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, muhadarah dengan bahasa Arab. Yang ketiga, muhadarah dengan bahasa daerah. Langsung saja mari kita dengar muhadarah yang pertama, yang mana beliau berasal dari kota Katulistiwa, kota yang terkenal di kota yang panas, yakni kota Pontianak. Beliau akan menyampaikan muhadarahnya dengan bahasa tanah air kita, bahasa Indonesia. Yang mana kepada saudara Muhammad Lufi bin Yahya Zaini, kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina
ونور قلوبنا محمد الذي باتباعه الفوز بالمواهب اللدنية وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. المكرم والمخترم سيدنا الوالد مربي أرواحنا وأجسادنا أبويا الحبيب حسن بن أحمد با هارون غمر الله ضريحه بوابل الرحمة وجعل الجنة المأوى آمين يا رب العالمين. وخليفته أبويا الحبيب علي زين العابدين بن حسن با هارون وجميع إخوانه الدكتور الحبيب سقف با هارون الحبيب علي رضا با هارون الحبيب حسين با هارون متعنا الله بطول حياتهم الشريفة وكثر أمثالهم وبلغ مناهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin dan para pemirsa Daulwa TV yang berbahagia, berkumpulnya kita pada tempat yang penuh barokah ini adalah tidak lain dan tidak bukan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada sang junjungan alam, Nabi yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya. Nabi yang mengingatkan umatnya ketika nanti di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada sosok kedua orang tua kita. Menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan utama kita. Maka dari itu kita di pondok pesantren ini kita belajar dan diberitahu oleh guru kita bagaimana cara mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak daripada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di antaranya tersebut dengan solat, berpuasa dan zakat. Namun ada satu hal yang di mana hal satu tersebut akan membawakan kita kepada tujuan yang paling intinya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Mereka kedua orang tua kita yang selalu sabar dan tabah di dalam menjaga kita dan selalu mengedepankan kemaslahatan kita, yaitu adalah sosok ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sejatinya adalah milik orang tua. Tidak mungkin seorang anak memiliki cinta tersebut kecuali terlebih dahulu dicintai oleh kedua orang tuanya. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di dalam Al-Qur'annya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita muliakan kedua orang tua kita. Kama qala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah menetapkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuanya. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, barang siapa seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia memancing daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seorang anak memancing daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan murkanya kepada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunub yaghfirullahu minha ma syaa illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati ba'da mamat. Semua dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya kecuali dosa
tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sesungguhnya seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan ditampakkan azabnya sebelum dia mati. Nauzubillahi min zalik. Makanya itu, beruntungnya kita di dalam pondok pesantren ini, kita diajarkan oleh guru-guru kita hak-hak kita sebagai anak yang harus disampaikan kepada kedua orang tua kita agar kita selalu mendapatkan keridhoannya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ridallahu fil walidain wa sukhtullahu fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Makanya dari itu, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua kita mendidik kita hingga sukses dan dewasa. Akan tetapi sebaliknya, seorang anak belum tentu bisa mendidik kedua orang tuanya di usia tua. Maka hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, telah kita dengarkan muhadharah yang pertama tadi, muhadharah yang mengingatkan kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa mengambil ibrah terhadap apa yang telah disampaikan oleh muhadharah tersebut. Taib, para hadirin, sebelum beranjak kepada muhadharah yang kedua, mari kita jeda sebentar. Kita lihat iklan berikut ini. Maka para hadirin jangan kemana-mana, tetap di Dalwa TV.